على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat titipan yang begitu banyak yang tidak dapat kita hitung, mulai dari karunia, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga di malam hari ini kita masih dapat berkumpul di musala yang mulia ini dalam hal menunaikan salat fardu Isya secara berjamaah, nanti dilanjutkan dengan salat tarawih dan witir. Salawat dan salam mari pula kita biasakan, kita lazimkan, kita wiridkan. Mudah-mudahan dengan sedar bersalawat kepada Nabi kita di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Pengurusan Mushola Al-Ikhlas, itu juga Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita terasa atau tidak terasa panas terik di siang hari, kita sudah memasuki malam yang ke-14. Adapun saya akan mengangkat judul pada hari ini, yaitu apa yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ada tiga hal membuat orang beriman bahagia. Ternyata Bapak Ibu, siapapun di antara kita pasti ingin hidupnya bahagia. Siapapun dia, tidak terkecuali mulai dari anak kecil sampai anak yang besar, ya pasti ingin bahagia. Tetapi menurut satu ulama orang Banten yang sangat kita kenal dengan panggilan Imam An-Nawawi, beliau menyampaikan ada tiga hal yang membuat orang beriman itu bahagia. Yang pertama, malahul qalbu, bisa tulis. Orang yang punya hati as'adun nas, bahagia manusia itu ketika di hatinya merasa selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Dan salah satu ayat Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia Allah itu berada bersama kamu dimanapun kamu berada. Jadi orang yang bahagia di antara orang yang beriman itu menurut Imam An-Nawawi Al-Bantani, yang pertama, merasa selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahagia itu ketika kita merasa ada Allah. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada. Bahkan jelas di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hambaku bertanya kepadaku, bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Jadi Allah itu dekat dengan kita. Saking dekatnya, lebih dekat dari urat-urat leher kita. Wah, urat leher di dalam tubuh kita kan lebih dekat dari Allah itu. Dimanapun kita berada, kita selalu merasa awasi oleh Allah Subhanahu. Maka itu yang pertama, bahagia itu. Kita teringat dengan kisah seorang guru ngaji yang punya murid beberapa orang, dan beberapa murid itu ada yang cemburu dengan satu orang murid. Kenapa dia lebih disayang oleh gurunya? Lantas mereka protes kepada gurunya, wahai sang guru, kenapa guru sangat sayang kepada dia dibanding kepada kami semua? Lantas sang guru menyuruh, besok kalian bawa masing-masing ayam 1 ekor, atau burung merpati 1 ekor. Bawa sekalian pisau.
pisau untuk menyembelih. Itu sampai keesokan harinya semua murid dibagi satu burung, tadi dibawa burung tadi. Lalu apa dibilang gurunya? Coba kalian menyembelih burung merpati ini atau ayam ini yang tidak ada melihat. Wah, masing-masing enak pergi dia ke belakang rumah, potongnya. Pergi dia ke dalam rumput-rumput yang agak tinggi, di bawah pohon, di belakang pokok yang rindang, ya kan? Disembelihnya, semuanya udah pandai nyembelih. Ketika disuruh berkumpul, anak yang disayang guru tadi membawa burung merpati atau ayam itu tidak disembelih. Loh, kenapa kamu nggak sembelih? Kami semua udah potong ini ayam, udah potong ini burung, kamu kok nggak potong? Kan enak aja sembunyi. Kata yang lain. Apa kata gurunya? Inilah sebabnya saya lebih sayang kepada dia. Ternyata apa, Bapak dan Ibu sekalian? Kenapa dia agak potong sembelih hewan itu? Karena dia merasa tetap ada yang melihat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi orang beriman itu akan bahagia ketika dia merasa selalu ada Allah dimanapun dia berada. Adapun yang kedua, orang yang bahagia bagi orang yang beriman itu adalah ketika dia tahan dan sabar untuk melakukan ibadah dan sabar ketika ditimpa musibah. Kita sabar-sabar dalam puasa ini, belum waktunya nggak buka. Makanya di sekolah bapak-bapak sekalian, saya ditanya bolak-balik oleh siswa, Bapak belum udah ada yang lepas puasanya, udah ada yang bolong. Kenapa anda ini nanya? Ternyata rata-rata siswa ini udah ada yang buka BDD, buka diam. Ditanya, masa Bapak belum ada yang bolong? Bahkan ada salah satu siswa udah kelas 6, ini udah berapa hari? Udah lebih 10 hari. Baru 2 hari di puasa. Ya. Padahal masa kecil inilah untuk masa melatih, ya kan? Jangan ditunggu besar dulu. Nanti udahlah, nanti kasihan dia masih kecil. Nanti ajalah udah besar, tidak seperti itu. Jadi orang yang bahagia, orang yang beriman itu ketika dia tabah dan sabar dalam beribadah dan sabar dia ketika ditimpa musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena merasa selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke yang pertama tadi. Sesuai firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada Allah dengan salat dan sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita sabar, maka Allah selalu bersama kita. Karena orang yang puasa itu paling mudah marah, kan? Paling mudah marah. Gara-gara hal sepele udah marah-marah. Itu dia. Dua, ya. Adapun yang ketiga, kata Imam An-Nawawi Al-Bantani, adalah orang yang rela dengan rezeki yang dibagi, yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Tidak mungkin semua manusia ini kaya, dan tidak mungkin pula semuanya miskin. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat ada yang kaya dan ada yang miskin dari segi materi. Dan tidak harta itu melulu membuat manusia itu bahagia, melainkan ketika dia mampu untuk merasa cukup mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa ini betul-betul menyadarkan kita, membuat sikap kita jadi empati kepada orang-orang yang selama di luar Ramadan itu mungkin ekonominya, hidupnya kurang layak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari 3 hal yang disampaikan oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani ini, dapatlah kita simpulkan bahwa
ternyata orang yang beriman itu akan selalu bahagia apabila tiga hal ini dapat ada pada dirinya. Yang pertama, dia selalu merokobah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa Allah itu ada bersamanya. Dan yang kedua, ketika dia berupaya selalu maksimal mungkin untuk sabar dan tahan dalam meningkatkan ketaatan, melakukan ibadah kepada Allah dan dalam menerima musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ketika mendapatkan rezeki yang sesuai ukuran dan takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja saya tutup dengan surah At-Talaq ayat 2 sampai 3, yaitu ayat Sayyidina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi wa ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Mungkin ini saja, mudah-mudahan bermanfaat kepada diri saya pribadi, begitu juga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mas Budi seperti itu. Coba sebutkan tiga hal yang dapat membuat orang beriman bahagia menurut Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Tujuh tangan.